Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatiriza Rahman dan NPM 22150611084 dari kelas PSTID. Hari ini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah saya pelajari dari praktikum jaringan komputer judul 3 yaitu Configure VLANs and Trunking. Gimana eh, VLAN itu merupakan teknologi yang memungkinkan untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual. Nah, ada dua mode VLAN. Yang pertama itu VLAN access yang merupakan di mana VLAN access itu satu port itu cuma untuk satu jaringan. Sedangkan kalau VLAN trunks itu dia bisa membagi membagi satu VLAN itu menjadi beberapa jaringan. Nah, kita langsung aja masuk ke topologinya, di mana di sini itu dia pakai dua end device berupa PC dan dua switch. Nah, kita pilih dulu switchnya. Di sini kita pakai switch 2960. Terus kita end device-nya ada PC, PCA, dan PCB. Lalu kita hubungkan dengan kabel copper straight through untuk menghubungkan antara dua device yang berbeda. Ini dari Ethernet 0 ke F06. Terus untuk menghubungkan switch dan switch kita menggunakan copper crossover dari F01 ke F01. Lalu kita pakai copper straight through juga dari F08 F018 ke flash Ethernet 0. Nah, terus di sini kita mau pakai kabel konsol biar kita bisa konfigurasi ini pakai PC, nggak perlu di switch-nya lagi. Ini juga dari konsol ke S232. Nah, ini kan udah kita ituin. Terus selanjutnya kita bisa konfigurasi si PC-nya ini kita ganti dulu namanya jadi PCA. PCA terus IP-nya itu subnet masnya lalu default gateway-nya. Oke. Oke, udah. Terus abis itu kita switch-nya kita configure juga S1. S1 ini S2 terus ini PC PCB apa sih PCB terus kita atur IP configuration-nya. Nah, di sini tuh PCA dan PCB itu ada di satu jaringan yang sama, tapi portnya berbeda kayaknya. Iya, portnya berbeda. Nah, kan udah nih. Habis itu kita eh mau configure basic settings untuk each switch. Nah, kita buka sini, terus kita ke terminal. Ini kita oke. Nah,
Ini kan kita masih di user exec mode. Kita mau masuk ke eh, privilege, mode privilege. Kita enable. Ini udah masuk ke mode privilege. Kita config terminal, hostname S1, enable secret class, line console 0, password Cisco, login, line VTY 04, password Cisco, login, service. Ini kita exit dulu. Terus kita mau enkripsi plain text passwordnya pakai perintah ini. Terus kita mau buat banner MOTD. Nah, terus kita mau nge-configure interface-nya itu buat apa IP address-nya itu di ada di addressing table-nya tuh VLAN 1. Kita copy-copy aja ya biar cepat. Nggak copy. Kita oke, terus masukin IP-nya. Nah, shutdown, exit. Udah, terus kita atur, kita mau shutdown apa interface semua port yang nggak dipakai. Tadi kan karena kita pakainya itu port 01 sama 06, jadi nanti, nah, selain dari port 01 dan 06, itu dia akan mati. Nih, gitu. Terus kita exit. Terus kita exit lagi. Terus kita mau nge-set clock-nya. Kita set. Kita ikutin aja sama yang ada di sini ya, nggak usah kita ganti. Terus kita save dulu semua konfigurasinya di sini. Ya, oke. Nah, kita lakuin hal yang sama ke PCB. Oke. Enable config terminal host name S2, enable secret class.
password encryption. Terus kita copy aja ini, copy paste. Oke, terus masukin interface-nya. No shutdown exit. Nah, sama kayak tadi yang di PCA, kita juga mau matiin interface yang portnya itu nggak dipakai. Karena tadi kan kita pakai port 1 sama port 18, jadi yang lainnya itu selain yang kita pakai mau kita matiin. Terus kita clock set, copy, paste. Oke, udah. Terus kita copy running config, startup config, kita save konfigurasinya. Copy. Oke. Nah, terus kita mau ping PCA dan PCB. Terus kita juga mau coba ngeping dari PCA ke S1 dan PCB ke S2. Terus mau coba ngeping S1 dan apa? eh S1, switch 1 dan switch 2. Nah, ini kita coba command prompt ping PCB. PCB itu IP address-nya, copy. Nah, ini berarti dia udah berhasil. Nah, coba kita ngeping switch. Nah, ini kan dia hasilnya RTO. Nah, RTO itu dia terjadi karena si switch dan si PC ini tuh berada di eh, jaringan subnetnya yang berbeda gitu. Berada di jaringan yang berbeda dan mereka itu nggak ada default gateway-nya. Jadi biar si ngeping itu berhasil, itu tuh harus ada default gateway-nya. Nah, coba sedangkan kalau kita ngeping switch sama switch dan switch, coba kita ping, salah. Coba kita ping switch-nya, itu dia pasti bakalan bisa. Kenapa? Karena mereka ini ada di satu jaringan yang sama.
Nah, di sini sukses. Tuh. Karena mereka tuh ada di jaringan yang sama, sedangkan si switch dan si PC-nya ini tuh dia ada di jaringan yang berbeda dan si switch itu kan nggak ada default gateway-nya, jadi dia nggak bisa berhasil. Nah, terus kita lanjut ke eh create part 2 di mana kita create VLANs and assign switch ports. Nah, ini kita buat ini tampilannya VLAN, masuk dulu enable configure terminal, terus kita masuk ke interface VLAN 10. Kita buat operations untuk VLAN 10, terus VLAN 20 kita buat namanya parking lot, terus VLAN 9 namanya manajemen, terus VLAN 1000 namanya native, terus kita end. Terus kita show VLAN brief untuk nampilin daftar VLAN-nya. Nah, nih, yang satu itu dia defaultnya ports yang digunakan itu yang ada, yang tersedia. Terus ini interface yang lainnya VLAN 10. Tadi udah kita buat. Nah, terus kita bakalan buat yang sama di PCB. Hmm. Nah, udah. Terus kita mau assign VLANs to the correct switch interface. Nah, pertama kita masuk ke PCA lagi. Terus kita mau ngatur eh, interface dari port F06. 06 kita mau switch mode aksesnya ke port VLAN 10. Terus dari VLAN 1 kita mau nge-remove IP-nya, terus mau dikonfigur ke VLAN 99.
no IP address interface VLAN 99. Terus no interface 99, IP addressnya kita copy, terus kita exit. Terus kita mau show VLAN briefnya. Bisa dilihat kalau di sini VLAN operations-nya itu dia di port 6. Nah, terus setelah itu kita mau lihat semua IP brief-nya. IP interface brief. Nah, tadi kan ini kita pakai port 01 dan 06. Itu dia makanya status dan protokolnya itu up. Karena tadi kita pakai juga no shutdown. Nah, di sini VLAN satunya tuh unassigned karena tadi kita udah pindahin si IP address-nya itu ke VLAN 99. Nah, kenapa si protokol si VLAN 99-nya ini down itu tadi karena kita shutdown. Ya nggak sih? Enggak ya? Oh, karena tadi kita belum ngatur dia sebagai port yang aktif. Tadi kan kita baru yang no shutdown-nya itu baru si VLAN 1 kan. Nah, sedangkan VLAN 99 itu tadi belum kita atur kayak gitu. Nah, sekarang kita mau ngelakuin hal yang sama ke PCB. Configure terminal interface F011 switch port mode access switch port mode access VLAN 10. Salah, kita copy, cuma kita copy aja. Bishop interface VLAN 1 no IP address interface VLAN 99 IP address wish I could turn you back into a stranger. Deep breath. Exit. Exit. Show IP brief. Oh, show VLAN brief.
Nah, ini si operationsnya udah pindah ke F018. Terus kita mau lihat si ininya. Terus kita mau nyoba ngeping switch satu ke switch 2. Ini PCA. Kita, oh udah benar. Kita coba ping switch 2. Hah? Kok ini tadi? Hmm, hmm, hmm. Coba kita ulang. Dia masih bisa ngeping. Dia sukses. Nah, ternyata tadi itu benar. Ini kita lihat kalau sukses rate-nya itu 0%. Karena eh, tadi kan IP address-nya itu dipindahin ke VLAN 99. Nah, si traffic VLAN 99 ini tuh nggak akan ngasih ngirim data ke interface F01. Nah, terus kita coba mau ngeping PCA, eh, kita mau coba ngeping PCB 168.10.4. Nah, ini juga dia bakalan RTO karena interface F01 itu nggak didesain untuk VLAN 10. Jadi VLAN 10 itu trafficnya nggak akan nerima, eh, nggak akan ngirim ke interface F01 gitu. Terus kita mau masuk ke part 3, maintain VLAN port assignment and the VLAN database. Ini kita terminal. Kita mau ngatur interface-nya itu dari F011 sampai F024, port 24 itu di VLAN 99. Terus kita ganti port aksesnya ke 99. We shall continue back in demonstration. Terus kita end. Terus kita show VLAN brief. Nah, bisa dilihat kalau tadi kan VLAN 99 tuh namanya manajemen. Sekarang itu isinya ada di port 011 sampai 024.
Nah, terus kita mau reassign lagi buat balik ke F011 sama F021 itu balik ke VLAN 10. Pakai gini, kita copy. Nah, tadi yang sebelumnya portnya itu ada di VLAN 99, dia pindah ke VLAN 10, si port 11 dan port 21-nya. Ini kita lakuin ke dua-duanya juga. Tapi kita coba dulu ini. Nah, terus sekarang kita mau menghapus sebuah VLAN. Nah, ini kita masuk ke config dulu. Terus kita masuk ke interface port 24-nya. Terus no switch port. No switch port access VLAN. Terus kita end. Terus kita show VLAN brief. Nah, tadi kan VLAN interface F024 itu dia ada di default. Nih, dia ada di default. Nah, tapi tadi karena kita hapus si VLAN 24-nya itu, eh, dia itu masih ada di eh, port masih ada di default karena masih ada di VLAN 1. Karena tadinya karena dia kan default. Nah, tapi kalau misalkan kita mau nge-remove VLAN ID dari dari database-nya, kita bisa pakai perintah yang sama, tapi kita buat dulu. Kita buat dulu VLAN database baru, VLAN baru yaitu VLAN 30. Terus kita switch mode aksesnya tadi. Terus kita end, kita show VLAN brief. Nah, di sini kan ada nih VLAN 30 yang baru kita lihat dengan udah di dengan portnya itu F24. Default name-nya dari VLAN 30 itu kan dia VLAN 30. Terus kita mau ngehapus
si VLAN 30-nya dengan menggunakan ini, terus kita end, terus kita show lagi VLAN briefnya. Nah, VLAN 30-nya itu udah terhapus. Nah, port yang tadi, port 24 itu yang tadi udah kita pindahin ke VLAN 30, itu juga ikut terhapus karena dia tuh nggak bakal balik ke default karena tadi kita udah eh udah ganti mode aksesnya. Nah, terus kita mau nampilin lagi sih ininya, port F24-nya. Nah, sekarang si port F24-nya itu balik lagi ke default. Terus kita mau ngekonfigur si ininya, apa namanya? VLAN terangnya. Tapi ini kita mau mau dibuat ke ininya dulu, ke hal yang sama ke PCB.
Oke, udah. Terus kita masuk ke balik lagi ke PCA. Dimana kita mau set si port 01-nya itu buat jadi trunk mode. Terus switch port mode desirable please. Oke, udah di. Nah, kita harusnya nerima juga di switch 2-nya. Tuh, di state-nya tuh diubah up semua. Terus kita mau show VLAN drive-nya. Terus kita mau show interface terangnya. Di sini bisa dilihat kalau portnya itu FA01, modenya desirable. Nah, terus kita coba lihat di PCB-nya. Show VLAN brief, show trunk interfaces trunk. Terus kita mau coba apakah si S1 ini bisa ngeping S2. Ping S2. Nah, bisa. Terus bisa nggak sih ngeping si PCB juga? Oke, bisa. Nah, terus kita mau coba eh ini tuh dia ini karena tadi kita belum belum pindahin lagi. Nah, ini tadi kita udah coba buat ngeping lagi dari PCA ke PCB, itu dia udah berhasil. Terus kita mau coba untuk ngeping eh, PCB ke switch 2, itu dia pasti hasilnya bakalan RTO. Kenapa? Karena seperti yang tadi di awal, kalau switch dan PC-nya itu berada di jaringan yang berbeda. Nah, untuk dia itu bisa terhubung, dia itu harus dihubungin dengan router biar dia bisa saling mengirim data. Nah, di sini saya udah ada topologi di mana ada VLAN dengan switch dan ada
VLAN yang terhubung dengan switch dan router. Yang masing-masingnya udah saya konfigurasi. Nah, di sini kita mau coba ngeping dari PC2 ke laptop. Kita ping dengan send message aja. Nah, bisa dilihat kalau di sini dia itu pingnya gagal. Kenapa? Karena si mereka ini masih berada di jaringan yang berbeda. Sedangkan kalau untuk menghubunginnya itu kita harus pakai router. Nah, di sini kita udah ada VLAN yang pakai router. Nah, terus kita coba ping. Nah, di sini terlihat kalau pingnya itu successful. Berarti mereka ini udah terhubung di satu jaringan yang sama. Nah, yang berbeda dari kedua topologi ini tuh yang satu kan dia nggak ada switch, sedangkan dia ada di jaringan yang berbeda, jadi dia nggak bisa saling mengirim data. Nah, sedangkan ini karena mereka dia udah pakai router, dia itu udah bisa saling ngirim data karena udah berada di jaringan yang sama gitu. Sekian kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.